Saya Iwan Indrawan Wiratmaja diberi amanah untuk menjadi Ketua Kelompok Keahlian Sistem Manufaktur. Kelompok Keahlian Sistem Manufaktur adalah kelompok keahlian yang bernaung di bawah Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung, yang bergerak dalam desain, analisis, dan instalasi dari sebuah sistem manufaktur. Sistem manufaktur memiliki arti luas, mencakup seluruh elemen yang mendukung terjadinya proses manufaktur secara efektif dan efisien. Perkenalkan, saya Rahmawati Wangsaputra, anggota Kelompok Keahlian Sistem Manufaktur KKSM. 3 area penelitian di KKSM adalah Manufacturing System Design, Manufacturing Planning and Control, dan Manufacturing Evaluation. 2 hal yang akan dijelaskan, Intelligent Manufacturing Control System, bagian dari MPS, dan penelitian baterai EV, penelitian KKSM yang bekerja sama antara ITB dan Mitsubishi. Dalam siklus manufaktur, tantangan utama sistem manufaktur adalah produk harus jadi, berfungsi dengan baik sesuai spek, dan ongkos bersaing. Dalam melakukan ini diperlukan pengelolaan planning melalui Planning, Organizing, Actuating, Control. Setelah dilakukan planning, dilakukan organizing, siapa melakukan apa dan kapan, tahap utama berikutnya adalah action, yaitu pelaksanaan. Dan dilanjutkan dengan pengendalian atau kontrol. Esensi dari kontrol adalah menjamin agar output sistem sesuai dengan input atau target. Sistem dapat diklasifikasikan berdasarkan perubahan status sistem, yaitu sistem discrete atau sistem continue. Dalam sistem discrete, perubahan status sistem adalah countable. Sedangkan dalam continue itu biasanya adalah banyak sekali atau uncountable. Esensi dalam kontrol adalah monitoring outputnya, perbandingan antara output dengan target, dan hal utamanya adalah tindakan kendali. Hal ini dapat dilihat dari contoh continuous control yang menggunakan dynamic optimization. Sistem direpresentasikan secara dynamic dan tindakan kendalinya dapat langsung ditentukan apa yang harus dilakukan mencapai tujuannya. Nama saya Anas Maruf, anggota Kakak Sistem Manufaktur FTITB. Saya melakukan penelitian dalam bidang otomasi sistem manufaktur. Output dari penelitian ini berupa perangkat lunak dan perangkat keras yang dipakai di industri, terutama untuk mendukung industri 4.0. Penelitian terakhir itu adalah mengembangkan IoT untuk memantau sistem manufaktur, dan berbagai aplikasi ini telah diimplementasikan baik di industri di Indonesia maupun di Jepang. Kerjasama kami itu dengan Toyohashi University of Technology dan industri Nishijima Company di Jepang. Pada kegiatan penelitian yang dikaitkan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Kelompok Keahlian Sistem Manufaktur mempunyai kerjasama dengan 2 UMKM di Indonesia, yaitu CV Cipta Sinergi Manufaktur dan CV Pre Sagenta Engineering, yang menerapkan berbagai hasil-hasil penelitian di bidang sistem manufaktur, di mana kedua UMKM tersebut merupakan hasil program inkubator wirausaha bisnis pada kelompok keahlian ini. Sementara itu, kelompok keahlian ini juga bekerja sama dengan Nishijima Company, merupakan UMKM manufaktur logam Jepang, dan bekerja sama dengan Toyohashi University of Technology yang telah menerapkan teknologi tinggi pada proses manufakturnya. Hasil-hasil penelitian Kelompok Keahlian Sistem Manufaktur dipublikasikan sejak tahun 1993 pada kegiatan National Conference on Production System yang diselenggarakan setiap 2 tahun dan ditingkatkan menjadi seminar internasional lingkup Asia Pasifik sejak tahun 2007 dengan nama Asia Pacific Conference on Manufacturing System dan International Manufacturing Engineering Conference yang bekerja sama dengan University Pahang, Malaysia. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar, dosen di Kelompok Keahlian Sistem Manufaktur. Saat ini saya menjadi seorang asisten ahli dan saya memiliki topik penelitian di bidang sistem manufaktur, yaitu spesifik topiknya adalah Sustainable Manufacturing. Pada penelitian ini,
kami mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan dan sosial pada pelaksanaan tata cara di manufaktur. Banyak sekali jenis-jenis penelitiannya, diantaranya adalah penelitian tentang desain produk yang ramah lingkungan, desain proses produksi yang ramah lingkungan, dan berbagai penelitian-penelitian lainnya yang sejenis. Kelompok keahlian sistem manufaktur juga memiliki kerjasama dengan mitra ya. Salah satunya adalah Profesor Takashi Irohara yang dulunya merupakan pembimbing saya di Sophia University. Saat ini kami melanjutkan kerjasama untuk terus melakukan penelitian semenjak 2021 ya hingga sekarang, dan beliau sekarang dinobatkan sebagai honorary professor dari kelompok keahlian sistem manufaktur. Di samping itu juga kelompok keahlian sistem manufaktur memiliki beberapa mahasiswa dari luar negeri, ada yang dari Pakistan dan juga dari Jerman ya. Saat ini sedang berkuliah juga di sini, dan mereka sangat antusias untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan penelitian di kelompok keahlian sistem manufaktur. Pada kegiatan pendidikan, kelompok keahlian sistem manufaktur sudah melaksanakan beberapa kelas kerjasama program studi Magister S2, yaitu dengan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia untuk 6 angkatan, yang kedua dengan PT Dirgantara Indonesia untuk 2 angkatan, dan yang ketiga dengan Toyota Motor Manufacturing Indonesia untuk 1 angkatan, dan juga melaksanakan kelas double degree dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri seperti NTUST, NYCU, dan CYCU Taiwan. Dan saat ini kami juga sedang menjajaki kerjasama dengan Pindad untuk melaksanakan program studi magister. Penelitian kedua adalah tentang baterai EV. Tantangan baterai EV ini dilatar belakangi oleh tantangan dunia, tuntutan sustainability, persaingan pasar, dan menjadi global trend bahwa kita akan berubah ke electric vehicle. Dengan judul adalah Lease Contract Business Model for Battery Waste Management. Ini adalah kolaborasi antara Mitsubishi dengan ITB. Ini adalah penelitian dari Profesor Bermawi Priyatna Iskandar, dan sebagai former principal investigator adalah Pak Wisnu Aribowo. Saya menjadi principal investigator saat ini. Pada intinya, dalam sebuah ekosistem baterai, biasanya harga baterai itu sangat mahal ya. Jadi pertama dilakukan dalam first life cycle-nya, untuk mencapai end of life, pemanufaktur akan menyewakan baterai kepada customer karena harganya akan menjadi lebih murah. Setelah selesai first life cycle-nya, baterai akan direkondisikan lagi untuk bisa digunakan lagi. Dengan tujuan penelitian adalah menentukan harga leasing yang menguntungkan customer, pemanufaktur EV dan pemanufaktur baterai EV. Aspek sustainability selain mengubah menjadi kendaraan EV adalah penggunaan baterai itu kembali pada second life cycle. Nah, ini adalah esensi dari penelitian, yaitu kita harus memahami tentang kegagalan baterai sehingga bisa menentukan reliability-nya. Baru setelah itu menghitung berapa lease kontraknya yang mengakomodasikan 3 hal tersebut. Maintenance-nya, bagaimana tentang sustainability-nya, dan bagaimana jika terjadi kerusakan. Kelompok keahlian sistem manufaktur memiliki peranan yang sangat penting dalam hal penelitian maupun pendidikan di bidang manufaktur. Sistem manufaktur meliputi yang paling bawah adalah bagaimana memproduksi dari bahan baku menjadi barang jadi dilakukan secara efektif dan efisien. Kemudian di sistem manufaktur juga kami perlu melihat bagaimana menjamin kualitas dari sebuah produk yang dihasilkan. Kemudian kami juga perlu mempertimbangkan maintenance, perawatan dari proses yang diperlukan. Sehingga memang berbagai bidang penelitian yang ada di sistem manufaktur ini sangat relevan dengan apa yang ada di dunia industri saat ini. Karena kita melihat industri di Indonesia ini sebagian besar juga merupakan manufaktur, sehingga banyak penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian yang ada di sini.
Kemudian perkembangan selanjutnya adalah kami juga mulai mempertimbangkan pertimbangan industri hijau ya. Jadi termasuk sustainable manufacturing, bahwa industri yang ada saat ini perlu mulai memikirkan industri yang ramah terhadap lingkungan. Bagaimana bahan baku yang digunakan maupun bahan penunjang yang digunakan bisa dimanfaatkan seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang sebesar-besarnya, tapi dengan dampak lingkungan yang seminimal mungkin. Sehingga di sini juga kami mulai mempertimbangkan hal tersebut, dan penelitian ini juga mulai relevan karena mulai banyak industri-industri di Indonesia yang mulai menyadari hal tersebut.